Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya, Gus Nita. Saya akan membahas seputar GERD, anxiety, dan psikosomatis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pertama saya terkena serangan GERD, anxiety, dan psikosomatis. Awalnya saya terkena GERD ini itu ketika saya kelas 2 SMA. Saya belum tahu kalau saya terkena GERD dan anxiety. Saya pikir ini penyakit saya yang sebenarnya saya sudah lama sih menderita anxiety ini sejak kecil. Ketika saya kecil saya tiba-tiba sedang sesak nafas. Kalau misalkan ketika saya sedang nonton film horor tiba-tiba sesak nafas jadi takut, tapi ketika itu sering kambuh cuman hilang lagi cuman sebentar gitu kan. Dan waktu kecil pun saya tidak kambuh cuman sebentar dan habis itu hilang. Besok kambuh lagi paling jaraknya tuh bulan-bulanan lah gitu. Dan pas kelas 2 SMA itu pas malam-malamnya itu saya sedang nonton film action. Kalau teman-teman tahu lah kan, kalau seandainya kita nonton film action itu kan banyak adegan yang mana yang membuat kita terkejut atau takut gitu kan. Habis itu tiba-tiba saya merasa takut, kok tiba-tiba sesak gitu kan, sesak nafas. Habis itu saya matikan laptopnya, saya coba untuk berbaring gitu kan. Tapi kok nggak hilang-hilang gitu, sesak nafasnya kok nggak hilang-hilang, malah tambah parah gitu kan. Malah saya berpikir bakalan mati, bakalan ini. Kemudian saya mencoba untuk tidur. Dan matanya saya tertidur kan, tapi bangun besok paginya saya kira saya menyangka kalau GERD saya, kalau anxiety saya bakalan hilang, kalau GERD saya bakalan hilang sesak nafasnya. Ternyata enggak teman-teman, ternyata sesak nafasnya masih ada, berat gitu di dada saya, terasa berat, terasa ada yang mengganjal gitu kan, terasa sesak gitulah pokoknya. Habis itu tapi kesalahan yang saya lakukan itu adalah saya memendam sendiri gitu, tak berani berbicara kepada keluarga saya. Padahal kalau ketika itu saya berbicara kepada keluarga saya, pasti saya akan mendapatkan pertolongan, misalkan pergi ke klinik diperiksa gitu kan. Karena sejak dulunya saya menyangka penyakit saya ini bakalan hilang, karena kan seperti yang saya bilang tadi, saya sering waktu kecil sering sesak nafas, tiba-tiba takut, tiba-tiba sesak nafas, dan kalau saya tidur pasti hilang. Dan saya menyangka juga bakalan seperti itu, kalau saya tidur pasti hilang. Ternyata enggak teman-teman, sampai saat ini saya merasakan sesak nafas yang saya rasakan itu seperti kalau normalnya manusia bernafas, pasti kita tidak menyadari kok saat kita bernafas. Tapi kalau saya sampai saat ini saya kalau bernafas itu kerasa gitu teman-teman. Susah juga untuk menjelaskannya. Pasti kalau teman-teman pernah mengalami, teman-teman pasti mengerti apa yang saya maksudkan tadi. Nah, dan ketika saya kelas 2 SMA itu saya sering kambuh anxiety-nya. Semenjak malam itu saya sesak nafas kan, sering kambuh, tiba-tiba takut mati, terus kalau sesak nafas takut mati, pokoknya takut. Tapi saya tidak mengerti apa yang saya takutkan, pokoknya perasaannya takut gitu. Tapi saya belum tahu kalau saya adalah anxieties. Jadi takut mati. Pernah sampai kambuhnya itu paling parahnya itu teman-teman, tangan saya ini seperti kaku gitu, jari-jari seperti kayak gini dari jarinya seperti ini, tangan saya tangan kiri dan kanan, sampai udah saya pun kaku gitu, nggak bisa ngomong. Saya berpikir, ya Allah, apa ini hari terakhir saya gitu kan, apa ini ajal saya gitu. Tapi ternyata itu cuma anxiety teman-teman, cuma psikosomatis. Dia kambuh cuma beberapa menit, tapi serasa kebahagiaan kita tuh derenggut teman-teman. Nah, pada malam saya yang kambuh yang sangat dahsyat itu, seminggunya saya sakit, saya sesak nafas, nggak bisa tidur siang dan malam, sampai parahnya teman-teman, saya nggak bisa tidur siang dan malam tuh nggak bisa tidur, nggak pernah tidur gitu selama 1 minggu. Teman-teman, saya merasa, ya Allah, apa kok saya kayak gini, kok saya gini gitu, kok saya bisa terkena ini gitu kan. Dari coba berobat, bahkan saya sudah minum obat tidur pun tetap nggak bisa tidur teman-teman. Dan habis itu saya
Kemudian saya dibawa ke rumah keluarga saya kan, sama saudara. Di sanalah saya diobati, dicari ramuan-ramuan herbal. Habis itu diminum susu kambing, minum minum dulu saya minum jeli gamat, teman-teman, jeli gamat yang teripang emas itu saya minum. Saya minum itu, alhamdulillahnya berangsur-angsur membaik. Saya berangsur-angsur bisa tidur, alhamdulillah gitu kan. Saya berangsur-angsur bisa tidur, dan keadaan lambung saya membaik, sesak nafas saya kurang, tapi nggak sembuh tetap. Sampai sekarang pun saya masih sesak nafas. Sesak nafasnya itu seperti yang saya bilang tadi, saya tuh kalau bernafas itu kerasa gitu, kerasa kita setiap nafasan kita tuh kerasa sama kita. Kalau dulunya kan enggak, kita nggak sadar gitu, ternyata kita sedang bernafas. Kalau saya mah enggak, nafasnya itu terasa. Nah, habis itu saya melanjutkan sekolah gitu kan. Kemudian di dalam itu saya mencoba mencari tahu tentang penyakit saya ini di Google. Kenapa saya sesak nafas? Apakah saya terkena serangan jantung? Apakah saya ini pengidap TBC atau paru-paru atau apa gitu kan? Bingung lah kita sama penyakit kita ini. Kemudian saya cari-cari di Google, saya cari-cari, tapi saya belum menemukan jawabannya, teman-teman. Masih sering sesak nafas, masih sering takut, masih sering panik gitu kan. Masih takut keluar, takut pergi ke keramaian, takut pokoknya segala macam penyakit lah gitu, yang segala macam apa kita takutkan gitu kan. Karena kita kan belum tahu kalau saya itu seorang ansietis dan GERD gitu kan. Nah, kemudian saya mencoba mencari di YouTube gitu, dan bertemu dengan YouTube-nya Kang Rohimat Jaya Saputra, kalau nggak salah nama beliau ya. Beliau tuh juga pengidap GERD dan ansietis. Di situ saya dengarkan cerita-cerita beliau. Oh, ternyata Mas ini sama seperti saya. Oh, ternyata begini penyakit ansietis itu. Oh, ternyata ini ya yang namanya ansietis, ternyata kayak gini. Terus saya dengarkan, ketika saya mau kambuh, saya dengarkan semangatan dari Kang Rohimat. Itu membuat ansietis ya, yang tadinya mau kambuh hilang gitu kan. Setiap saya mau kambuh, saya mendengarkan cerita Kang Rohimat, cerita beliau gimana mendapatkan anxiety juga. Nah, kemudian setelah saya belajar dari sana, saya mencoba menerapkan diri saya, kalau ketika kambuh kita tidak boleh merasakan takut, kita harus melawan rasa takut kita. Cara melawannya gimana? Kalau seandainya kita sedang kambuh, kita takut mati, kita bilang enggak bakalan mati, ini cuman penyakit. Banyak orang di luar sana juga sakit seperti saya salah satunya. Dan saya juga menerapkan diri saya, ini cuman sakit, enggak cuman saya sendiri, yang lain juga banyak, mereka nggak mati, mereka juga masih hidup gitu kan. Saya bilang pada diri saya sendiri, ayo kamu aja datang, kalau kamu berani, saya nggak bakalan takut lagi gitu. Saya udah nggak bodoh lagi, saya udah ada ilmunya gitu. Dan alhamdulillah semenjak itu saya kalau mau kambuh sih, kambuhnya cuma sebentar, kambuh sih kambuh cuman sebentar gitu, nggak kayak dulu sampai tangan saya kaku, lidah saya kaku, nggak seperti itu lagi, alhamdulillahnya. Sampai sekarang pun saya masih seorang ansietis. Dulu saya berpikir saya nggak bakal bisa hidup normal seperti orang lainnya, karena kalau kita anxiety itu kebahagiaan kita direnggut, teman-teman. Jadi saya sarankan kalau ketika teman-teman sedang kambuh, berusahalah untuk tersenyum. Kenapa? Karena ketika kita ansietis, kita tidak bisa tersenyum, teman-teman. Selucu apapun kita nggak bakalan tersenyum. Jadi kita harus melawan itu dengan tersenyum. Kita harus membangkitkan hormon bahagia kita untuk menekan hormon sedih kita tersebut. Karena kalau kita sedih, semakin kita sedih, hormon yang ansietis itu bakalan semakin memutar-mutar di kepala kita, teman-teman. Bakal membuat kita down, melemah gitu. Tapi kalau ketika kita kambuh itu, kita mencoba untuk tersenyum, kita bergaul dengan orang lain, kita bercerita-cerita dengan orang lain, alhamdulillah GERD-nya itu bakalan, anxiety itu bakalan hilang. Percaya deh sama saya, karena saya sudah membuktikannya. Saya juga seorang ansietis, pasien ansietis, dan saya mencoba itu. Misalkan teman-teman merasa GERD-nya bakalan kambuh, nah teman-teman coba mencari kerumunan orang banyak gitu kan, pergi ke tempat-tempat orang berkumpul gitu, mereka lagi cerita, kita ikutan nimbrung, padahal kita sebenarnya cuma buat menghilangkan anxiety kita. Tapi memang harus seperti itu, kita harus banyak berbicara untuk
menukar isi kepala kita gitu, maksudnya menukar isi kepala kita dari yang tadi mikirnya kita bakal mati, bakal ini kita ganti dengan yang lain, dengan hal-hal yang positif. Dan itu manjur banget gitu, karena saya sudah mencoba. Dan satu lagi, ketika teman-teman kambuh itu ya sudah mau kambuh itu ya, karena teman-teman harus melawan itu. nggak bakalan mati nggak bakalan mati nggak bakalan mati karena nggak ada penyakit yang membunuh manusia. Yang membunuh itu ajal. Jadi jangan kalian berpikir kalau kalian sedang kambuh kalian bakalan mati. Nggak bakalan. Kalian harus melawan itu. Karena kalau kita anxiety itu kan kita pasti berpikir hal-hal negatif. Misalkan kalau saya dulu kambuh itu dengar ambulan pasti takut. Oh, setelah ini apa saya mau dibawa sama ambulans ya? Apa setelah ini saya yang dibawa sama ambulan gitu? Kalau mendengar misalkan ada yang meninggal gitu kan, habis itu pasti berpikir, jadi takut kan? Nah, apa setelah ini saya bakal meninggal juga ya? Pasti akan pasti akan diberitakan di masjid gitu kan? Kalau di sini kan suka kalau ada meninggal diberitakan di masjid. Wah, pasti bakal pas setelah itu saya ya bakalan meninggal. Misalkan ada yang meninggal karena ini, pasti saya bakal juga seperti itu, meninggal karena ini itu. Pokoknya penyakit yang paling lucu dan paling menyiksa juga, penyakit 1000 rasa menurut saya. Dan apa ya yang paling lucunya ketika kita anxiety itu, kita merasa kita yang paling menderita, kita yang paling susah, kita yang paling sakit. Nggak ada lagi orang lain selain kita yang sakit. Pokoknya kita yang paling parahnya gitu. Kita bakalan cepat mati gara-gara penyakit ini. Itulah kalau ketika kita sembuh, kita lupa kalau kita bakalan mati, teman-teman, serius. Kalau kita sedang sembuh kita lupa bakalan mati. Tapi kalau ketika sakit, setiap detik kita mikirin bakalan mati. Bentar lagi saya mau mati nih, bentar lagi mati, bentar lagi pasti mati, kamu dikit pasti mati, apa ini saatnya, apa ini waktunya, pasti berpikiran seperti itu. Karena memang seperti itulah pemikiran seorang ansietis. Dia tuh negative thinking. Kalau kita lagi anxiety, kita takut pergi ke pasar, takut nanti kambuh di jalan, nanti pingsan, nanti sesak nafas, siapa yang nolongin, nanti bikin orang heboh, nanti bikin ini. Kalau pergi ke pasar juga seperti itu kan, di pasar kan nanti sesak, nanti kambuh, nanti bikin malu, ini pokoknya segala macam pemikiran negatif di diri kita, teman-teman. Jadi kalau kita anxiety itu kita pengennya di rumah, kita pengennya murung kan, merenung gitu kan. Ya Allah, kenapa ya saya sakit ini? Ya Allah, kenapa orang itu nggak sakit? Kenapa dia bisa tertawa? Kenapa dia bisa jalan seperti itu? Pasti seperti itu kan, kita berpikir pasti seperti itu. Kita berpikir mereka baik-baik saja, padahal kan belum tentu mereka seperti yang kita pikirkan. Tapi begitulah pemikiran seorang ansietis, teman-teman. Jadi jangan bingung gitu loh, jangan merasa kita sendiri gitu, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Karena kalau saya lagi kambuh, saya sering seperti itu. kok cuman saya ya Allah yang seperti ini, kok cuman saya ya Allah yang sakitnya begini, orang lain kok enggak, kenapa saya diberi sakit ini ya Allah, kenapa, apa dosa saya? Seperti itulah kita mengeluh sama Allah, jadi sedih sampai nangis, sampai gimana ya, sampai nangis sesegukan gitu, teman-teman, mikirin penyakit kita. Padahal penyakit kita tuh simpel sebenarnya. Penyakit kita tuh kita cuman melawan aja pikiran kita sendiri gitu kan. Tapi karena kita belum ada ilmunya, jadi sakit sekali, jadi susah sekali, jadi menderita sekali, jadi panik sendiri, jadi kita yang paling down gitu kan. Padahal penyakit kita ini penyakit yang simpel. Kalau orang lain berpikir pasti kita ini pura-pura sakit, banyak akalnya, malas kerja dan lain-lain. Padahal enggak, padahal kita sedang melawan pikiran kita sendiri, padahal kita sedang melawan penyakit kita, pikiran kita. Orang lain emang nggak bisa merasakan, nggak bakalan tahu kalau kita nggak cerita kalau kita lagi sakit gitu. Bahkan saya sendiri pun, saya karena saya sudah punya suami gitu kan, jadi saya cerita sama saya, tiba-tiba saya lagi takut, oh dia bisa membantu menenangkan saya. Oh, bisa dipikirin lah, jangan dipikirin, itu kan cuman perasaan kamu aja, itu kan cuman pikiran negatif, kamu jangan pikirin itu, yang pasti dibawa bercanda, berdewa yang lain, dihibur gitu kan, supaya nanti perasaannya tuh hilang.
Dulu saya berpikir saya nggak bakalan bisa menikah, saya nggak bakalan bisa hidup normal, saya nggak bakalan tamat sekolah, saya nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi kenyataannya teman-teman enggak gitu. Kita bisa melakukan aktivitas seperti orang lain, kita bisa olahraga, bisa masak, bisa makan, bisa menikah, bahkan sekarang alhamdulillah saya punya anak gitu kan, yang bisa mengalihkan pikiran saya. Bahkan saya sekarang mengelola warung kelontong kecil-kecilan seperti ini, supaya siang-siang itu saya nggak melantur pikirannya gitu, nggak jadi sedih, nggak jadi mikirin penyakit gitu kan. Kalau misalkan lagi kambuh gitu kan, kalau kita nggak ada kegiatan, kita pasti merenung aja kan, pasti merenung, memikirkan gimana cara supaya sembuh, apa obatnya ya, harus minum obat apa lagi ya, berobat kemana lagi, pasti seperti itu kan. Tapi kalau ada kegiatan seperti saya yang menjaga warung, pasti ada yang belanja, jadi kita bertukar pikiran, jadi pikiran kita tuh terganggu dan kita tidak terfokus pada satu hal gitu. Jadi membuat saya sekarang ini jarang kambuh lagi anxiety-nya. Tapi kalau malam-malam suka kambuh anxiety saya, sampai saya susah tidur. Paling tidur cepat itu saya jam 12, jam 1 gitu. Karena apa? Karena saya kan seorang ansietis dan sesak nafas juga. Sampai sekarang pun saya takut memeriksa sesak nafasnya. Kenapa? Apakah karena emang anxiety atau karena penyakit lain. Tapi yang jelas teman-teman, yang saya tahu kalau saya kambuh anxiety, saya harus mencari kegiatan lain supaya enggak terbawa suasana, supaya enggak kepikiran penyakit kita ini gitu. Jadi harus diganggu pikiran kita teman-teman, enggak boleh terfokus pada penyakit kita, anxiety gitu. Dan satu lagi untuk teman-teman yang seorang ansietis seperti saya, kalian jangan patah semangat, kalian harus semangat. Karena bukan cuman kalian, bukan cuman kita, banyak di luar sana penderita ansietis juga. Banyak juga di luar sana yang sedang kambuh ansietisnya, yang berusaha untuk sembuh. Mereka juga sedang berjuang melawan penyakit mereka gitu kan. Kita harus tetap semangat gitu. Jangan patah semangat karena anxiety ini. Jangan kalian menjadi orang yang nggak kreatif yang nggak positif karena anxiety kalian harus bangkit gitu. Anxiety ini cuman sebagian kecil di dalam pikiran kita. Jadi kita harus menekan itu anxiety kita itu dengan pikiran positif. Kalau seandainya sedang kambuh, kalian jangan takut, jangan coba untuk lari, tapi lawan. Bilang sama penyakit kalian, ayo sini, maju, aku bakalan hadapin kamu, aku bakalan tantangin kamu, nggak bakalan mati aku kok karena kamu cuman penyakit dan aku bisa melawan kamu, karena kamu cuman bagian kecil dari dalam pikiranku gitu. Aku bisa melawan kamu gitu. Jangan langsung kalau pas lagi anxiety-nya kamu kan kita langsung takut kan, langsung cemas kan. Jangan lari, jangan diikutin pikirannya, tapi kita lawan dia. Cuman ini mah kecil bagi saya, ini mah cuman, kamu mah cuman penyakit yang kecil gitu, kamu mah cuman sebentar kan, bentar lagi juga kamu hilang gitu, dibilangin sama diri kita sendiri. Itu buat kita semangat lagi teman-teman. Kalau kambuh pun paling sebentar, nggak bakalan lama dan menyiksa kita gitu. Habis itu kita kembali normal, kita aktivitas lagi, kita bercerita lagi sama keluarga kita. Pokoknya jangan sendiri-sendiri. Kalau penderita ansietis, jangan suka sendiri. Nanti kalau kambuh anxiety-nya, kita jadi panik, jadi panik attack gitu kan, serangan mendadak gitu kan. Tapi kalau kita punya keluarga atau punya saudara, punya teman di rumah, kalau kita kambuh, kita lari ke mereka, kita cerita sama mereka, kita cerita yang lain-lain, kita pengaruhi pikiran kita ini supaya enggak terpikir anxiety. Dan bagi yang sudah punya suami atau istri, kalian bilang sama istri atau suami kalian kalau kalian itu seorang ansietis. Kalian harus bahagia, kalian harus melawannya, kalian harus positive thinking. Nggak boleh patah semangat, nggak boleh kalau lagi kamu, nggak boleh sendiri di kamar, jangan mengurung diri, kamu harus keluar. Nggak bakalan kambuh, nggak bakalan kenapa-kenapa kalau kamu keluar. Justru kamu harus beraktivitas untuk mengalihkan anxiety kamu, untuk mengalihkan serangan panik kamu harus keluar dari sarang kamu. Jangan, kalau
kamu mah jangan suka tidur. Gimana tidur maksudnya tuh, kalau kita tidur kan kita pasti memikirkan gimana sembuhnya, apa obatnya, kenapa saya seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, itu salah satu pantangan ansietis. Jangan seperti itu. Kamu harus keluar, kamu harus cari udara segar, harus cari teman, harus bercerita, harus harus apa, pokoknya sesuatu yang kamu lakukan itu harus positif gitu. Kamu harus bercerita sama istri dan suami kamu. Kamu ceritakan sama dia penyakit kamu seorang ansietis, dan kamu kalau lagi kamu butuh teman cerita, harus ada yang menghibur, harus ada yang memengaruhi, harus ada yang menukar-nukar pikiran kamu harus cerita sama dia supaya dia mengerti kamu, dan ketika kamu lagi sakit pun dia bisa menyemangati kamu. Kamu lagi sakit, dia bisa memberikan kita semangat gitu. Oh, ini nggak apa-apa, cuman sebentar. Kalau seandainya pasangan kita nggak tahu kalau kita sakit itu, nanti bisa-bisa kalau kita lagi kambuh, dia malah mengira kita apaan sih gitu, apaan sih lo gitu kan. Jangan sampai ada yang seperti itu, teman-teman. Makanya kita harus terbuka sama pasangan kita. Nah, kalau pasangan kita mengerti kita gimana penyakit kita, pasti dia, kalau kita lagi kambuh pun kita kan butuh istirahat ya. Fisik kita kan lelah setelah anxiety itu, teman-teman. Kita merasa lemas, badan kita tuh lemas, teman-teman. Lelah kita kan. Kenapa lelah? Karena memang kalau pikiran kita terkuras, badan kita akan letih gitu. Jadi kamu butuh asupan. Kalau ketika kamu anxiety, kamu harus banyak memakan yang mengandung gula gitu, supaya kamu tidak kalau kita kekurangan gula itu kan, kalau nggak salah kita jadi pusing gitu kan, pusing sama debar-debar gitu. Jadi kita harus banyak mengkonsumsi gula, vitamin, pokoknya makan makanan yang bergizi setelah kita ansietis. Karena apa? Karena memang lemas. Setelah itu saya merasakan saya lemas gitu, lelah gitu, bawaannya pengen rebahan aja gitu kan. Kalau udah rebahan mikirannya kemana-kemana gitu kan, pikirannya jadi takut, pikirannya jadi mati, pikirannya jadi gimana-gimana gitu. Tapi kalau coba deh, kalau kita lagi sembuh ini, kalau kita lagi kenapa-kenapa ini, kita jarang memikirkan kematian kita sendiri. Nggak peduli, bodo amat kalau ada ambulans, nggak peduli ada yang meninggal, kita bodo amat. Tapi kalau kita lagi kambuh, dengan orang sakit aja pasti kita jadi sakit juga, teman-teman. Kita jadi merasakan takut. Nah, nanti saya juga bakalan seperti itu. Lah, nanti saya juga bakalan dibawa sama ambulans ke rumah sakit gitu. Nanti bakalan itu. Pasti seperti itu, teman-teman. Karena saya seperti itu ya, saya pikirkan gitu. Kalau sedang sehat seperti ini, saya mah kurang kita nggak peduli, ambulans lewat kalau ada yang meninggal ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, cuman sekedar itu. Nah, yang membuat kita sering kambuh itu pikiran kita sendiri. Kita merasa kita paling menderita gitu kan. Kok saya seperti ini, nanti bakalan kambuh anxiety-nya. Kalau kamu banyak pikiran-pikiran negatif, kamu bakalan sering kambuh anxiety-nya. Jadi saya sarankan jangan, kalau seorang ansietis itu tidak boleh berpikiran negatif. Apapun masalahnya jangan, boleh dipikirkan, tapi tidak boleh terlalu dimasukkan ke dalam pikiran kita gitu. Kita pikirkan sebentar, belum menemukan solusi, yaudahlah kita sholat dulu, kita cari yang lain, kita lihat-lihat apa dulu gitu. Jangan terlalu dibawa tidur masalah kita, karena kita kan seorang ansietis psychosomatic disorders, jadi susah untuk kita. Kalau kita sudah kambuh anxiety-nya, bisa berminggu-minggu untuk menyembuhkannya kembali, teman-teman. Untuk memulihkan kondisi kita ke normal ini bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kenapa saya bilang? Karena saya seperti itu. Misalkan ketika saya makan junk food gitu kan, makan makanan pantangannya asam lambung gitu kan, makan misalnya mie instan, habis itu saya kambuh, sesak nafas, habis itu anxiety, jantung saya berdebar-debar, saya panik, saya sesak nafas, saya takut mati, pokoknya takut semuanya. Saya memulihkan kondisi saya, memulihkan pikiran saya yang kembali normal ini 1 minggu sampai sebulan. Saya harus menerapi kembali diri saya gitu, harus mengingatkan lagi, oh ini sakitnya cuman penyakit biasa, oh ini cuman anxiety nanti juga hilang sendiri, nanti juga ini. Saya memulihkan pemikiran saya itu 1 bulan, teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan coba-coba makan yang memantang untuk kita, untuk GERD dan anxiety gitu.
Kenapa? Karena kalau udah sakit itu lu pulihnya lama. Kita makannya enak sebentar, 5 menit udah selesai kan. Kalau makan mie instan kan enaknya sampai kita kenyang. Habis udah kita kenyang, udah sesak nafas lah, udah nafas sesak pendek lah, dada sesak lah, dada sakit lah, habis itu anxiety, dan berbulan-bulan untuk menyembuhkannya kembali, untuk menormalkannya kembali. Makanya saya kalau saya mau makan mie instan, saya pikir-pikir dulu, bener-bener nggak ini badan saya fit gitu. Kalau bener-bener nggak pikiran saya sedang sehat, sedang waras nggak saya gitu kan, bisa nggak saya melawan anxiety saya, kalau enggak saya nggak bakalan makan mie instan. Itulah, saya terlalu pantang sama mie instan, nggak tahu teman-teman yang lain gimana, tapi kalau saya pribadi saya selalu pantang mie instan teman-teman. Saya dulu sih saya sering makan mie instan ya, tapi setelah ada GERD dan anxiety ini saya makan mie instan paling sebulan 1 kali, itu pun kalau kepepet. Tapi kalau misalkan saya sedang waras, kayaknya saya bisa menghadapi ini anxiety nih gitu, saya pakai misal 2 kali sehari, itu pun kalau saya sedang waras gitu ya. Tapi kalau enggak sedang waras, yang no, jangan coba-coba makan mie instan. Itulah saran dari saya. Atau teman-teman yang lain nggak pantang mie instan, ya silahkan gitu. Tapi kalau saya iya, apalagi kalau saya makan mie instan, habis itu saya minum minuman dingin seperti milkshake, pop es krim, atau apalah minum-minum dingin, itu bakalan cepet kali kambuhnya. Itu bakalan menyiksa saya sebulan. Saya nggak bisa tidur siang, bisa tidur malamnya tidur paling jam 4, nanti bangun jam 5 lagi, seperti itu. Jadi kurang waktu untuk istirahat. Jadi tubuh kita nih kapan dia bisa memulihkan sendiri gitu kan. Sementara kalau kita lagi sakit, kita harus banyak istirahat supaya tubuh kita pulih dengan sendirinya gitu teman-teman. Tapi kalau pikiran kita nggak bisa pulih dengan tidur. Kita harus melawannya dengan pikiran positif juga gitu. Jadi saya bilangin kalau penyakit anxiety ini penyakit yang gimana ya, dibilangin parah, mungkin parah gitu kan, pas lagi kambuhnya parah, tapi pas lagi kita sehat, kita pasti tertawa memikirkan diri kita yang lagi sakit anxiety. Kenapa? Karena kita takut mati, kita takut kemana-mana gitu kan. Kalau seorang anxiety takut kemana-mana, takut mati, takut apa. Tapi kalau kita sehat ini, kita memikirkan diri kita seperti itu, kita jadi tertawa. Bingung ya, kenapa ya pikir kayak gitu ya, kok pas lagi kambuh saya seperti itu ya, pasti gitu mikirnya kan. Nah, kalau pas lagi kambuhnya kita mikirin kita nggak pernah sehat, kapan saya sehat, kok saya seperti ini, kok orang lain enggak gitu kan. Kalau saya ada kakak saya juga penderita ansietis, jadi kalau dia lagi kambuh saya mengingatkan dia, kalau saya lagi kambuh saling mengingatkan, kami saling bercerita tentang ansietis ini kan, kami saling cerita, kami saling curhat gitu. Oh gini-gini, dia lagi merasakan ini, dia lagi merasakan itu. Oh iya, jangan terlalu difikirkan, nanti bakalan sembuh. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu difikirkan. Pasti kami saling mengingatkan seperti itu, karena saya dan saudara saya juga seperti itu. Saya apa ini keturunan ya, nggak tahu lah penyakit ansietis saya ini, tapi pokoknya saya dan kakak beradik itu ada 4 orang itu penderita ansietis semua. Ada yang jantungnya berdebar-debar, ada yang apa, kalau dia kambuh itu dia panik gitu sampai muntah-muntah, sampai vertigo gitu kan kalau lagi kambuhnya itu. Tapi yang jelas kami saling mengingatkan gitu teman-teman, karena konsep anxiety ini adalah kita harus ada orang yang memberikan informasi yang positif untuk kita gitu. Misalkan kita lagi anxieties, ada yang bercerita tentang misalnya ada yang mati atau matinya karena ini, kita pasti jadi takut, jadi kembali anxieties kita. Tapi kalau kita mempunyai saudara yang mengenal penyakit kita, dia bakalan menghindari topik-topik yang bisa membuat kita kambuh gitu. Dan saya pun seperti itu sama saudara saya. Kalau seandainya dia lagi kambuh, saya datang ke rumah dia, saya bilangin jangan terlalu dipikirkan, ini penyakit ini seperti ini loh konsepnya, kita harus seperti ini, kita harus melawannya, kita harus jangan diikutin perasaan takut itu, jangan diikutin. Kalau lagi kambuh pun cerita sama yang lain, misalnya kita mengaji, misalnya kita yang bisa membuat kita tertawa gitu, seperti itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang lainnya. Dan ketika saya kambuh pun saya cerita sama dia, dan dia kembali mengingatkan saya kalau penyakit kita ini bisa sembuh asalkan kita bisa menguasai pikiran kita.
kita bisa menguasai diri kita sendiri gitu. Jangan hilang kendali gitu kan. Kita harus mengendalikan diri kita. Kalau penyakit kita ini gampang obatnya itu diri kita sendiri gitu. Minum obat sih juga bisa kan, misalnya minum obat ini, misalkan ada yang kasih tahu oh ini obatnya buat asam lambung, bisa. Tapi kalau ansietis ini dia tuh gimana ya, iya bisa dibantu dengan obat, tapi juga harus dengan diri kita sendiri. Maksudnya tanpa minum obat pun anxiety kita bakalan hilang gitu. Anxiety kita bakalan hilang, pikiran kita kembali normal. Tapi kalau kita minum obat dan kita nggak mengendalikan pikiran kita, itu mustahil teman-teman bisa hilang. Kenapa? Karena memang anxiety itu adalah bagian dari diri kita. Itu adalah pikiran bawah sadar kita, alam bawah sadar kita yang mana ya? Yang aura negatifnya itu dominan daripada aura positifnya. Nah, makanya saya bilang kita harus bisa menguasai diri kita, pikiran kita, alam bawah sadar kita harus kita kuasain. Nggak boleh ketika kambuh kita ikutin, oh bakalan mati ini mah, sebentar lagi aku mati, sebentar lagi bakalan ini. Makanya itu jangan yang diikutin. Teman-teman boleh juga minum obat, ada obatnya, obat makan ada dari madu, dari pel, dari berbagai ramuan, silahkan diminum, tapi jangan lupa untuk menguasai diri kita sendiri. Itu obat itu cuma bantuan dari luar gitu. Untuk bantuan dalamnya yaitu hati sama pikiran kita. Jadi teman-teman ansietis, kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh menyerah dengan penyakit kita. Kita harus semangat, kita harus yakin kalau Allah memberikan ini untuk kita pasti karena kita mampu. Jadi jangan terlalu dibawa sedih, jangan terlalu difikirkan, karena bukan cuma kamu, bukan cuma saya, banyak orang yang juga mengalami ini, merasakan ini, seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video untuk memberikan informasi, memberikan saran kepada teman-teman. Semoga kamu dan saya segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang ansietis itu dia banyak takutnya, banyak banyak pikiran negatifnya, itu apa-apa ditakutkan, apa-apa jadi pikiran. Jadi teman-teman ansietis, kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh menyerah dengan penyakit kita. Kita harus semangat, kita harus yakin kalau Allah memberikan ini untuk kita pasti karena kita mampu. Jadi jangan terlalu dibawa sedih, jangan terlalu difikirkan, karena bukan cuma kamu, bukan cuma saya, banyak orang yang juga mengalami ini, merasakan ini, seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video untuk memberikan informasi, memberikan saran kepada teman-teman. Semoga kamu dan saya segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.